Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurifka Zaneta dari S1 Farmasi 6B akan menjelaskan tentang kuliah pertama pada mata kuliah toksikologi. Nah, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang racun. Di sini deskripsi mata kuliah yang kita pelajari seperti dasar-dasar toksikologi, hubungan dosis respon, toksikokinetika, mekanisme aksi toksin, penata laksanaan karsinogen, karotenogen, terus hepatotoxicity, lalu nephrotoxicity, dan yang terakhir itu seperti respiratory toxicity. Nah, kemudian toksikologi itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin. Bahasa Latinnya toksikos yang artinya racun, logi atau logos adalah artinya ilmu. Sedangkan bahasa Yunani yaitu toksikum. Toksikum yang artinya racun panah. Pada zaman dahulu ya, di panahnya itu, di sisi panahnya di ujung sininya itu dikasih racun seperti racun ekstrak pada tanaman dan atau yang lainnya. Kemudian cabang dari ilmu toksikologi yaitu seperti biologi, kimia, dan farmasi atau farmakologi yang berhubungan dari efek merugikan di bahan kimia pada makhluk hidup. Nah, ilmu toksikologi berarti ilmu yang mempelajari efek yang tidak diharapkan dari zat kimia pada sistem biologi. Kemudian ahli toksikologi yaitu toksikologis. Kemudian histori atau sejarahnya toksikologi. Nah, pada zaman dahulu lebih dikenal itu racun itu dari misalnya bisa ular kobra, lalu sengatan lebah, lalu ekstrak tanaman yang bisa menyebabkan racun. Nah, atau bisa juga dari kalajengking. Nah, dari itu Ebers Papyrus itu membuat ramuan racun seperti dari tembaga, lalu antimon. Lalu Hippocrates menulis racun bisa ular, mempelajari bagaimana sih racun ular itu bekerja sehingga bisa membuat orang itu mati karena racunnya itu. Lalu Dioscarides itu membagi racun itu dari tanaman, terus mineral, lalu bisa juga dari hewan. Toksikologi sebagai ilmu tentang racun. Bahan tidak beracun pun bisa menyebabkan keracunan loh. Tergantung apanya? Tergantung dari takaran atau dosis yang diberikan. Contohnya nih, misal mahasiswa atau dosen mana kayak gitu suka banget dengan mendoan. Lah, tidak ada batasan makanannya. Sekarang 15, besok 10, besoknya lagi 23 dan seterusnya. Lah, minyak yang dipakai tersebut itu ternyata berulang-ulang dipakainya. Nah, dari minyak tersebut itu bisa menyebabkan keracunan timbal. Kemudian toksikologi itu melihat dari 5 aspek nih. Yang pertama itu aspek sosial, lalu efek toksiknya, terus toksinnya, terus mekanisme toksiknya itu gimana, terus yang paling penting itu manajemen toxicity-nya itu bagaimana. Yang selanjutnya area toksikologi. Nah, area toksikologi itu ada 5, environmental toksikologi, terus industri toksikologi, regulatory toksikologi, kemudian food toksikologi, clinical toksikologi, dan yang terakhir itu deskriptif toksikologi. Contohnya yang pertama itu environmental toksikologi. Apa sih itu? Berarti berhubungan dengan lingkungan. Kemudian industri toksikologi di situ untuk melindungi apa? Untuk melindungi para pekerja yang di situ dari senyawa-senyawa yang beracun. Kemudian regulasi toksikologi mengatakan semuanya itu aman. Siapa itu? Berarti badan pengawas obat dan badan pengawas makanan. Kemudian food toksikologi. Nah, ini penting banget karena apa? Karena kebanyakan
sekarang itu misalnya dari minuman, mohon maaf, dari misalnya ikan kan biasanya dibuat dari sarden kayak gitu, buat sarden. Nah, ternyata apa ya, ikannya yang tadi disebutkan kena senyawa dari limbah. Akhirnya apa, manusia yang memakan sarden itu bisa menyebabkan keracunan. Nah, disitulah tugasnya untuk toksikologi. Kemudian clinical toksikologi, dan yang terakhir itu deskriptif toksikologi. Nah, deskriptif toksikologi biasanya dari hewan uji. Contohnya apa hewan uji? Kelinci, lalu mencit, lalu bisa juga tikus. Itu buat apa sih? Buat itu mengatakan itu bisa suatu senyawa bisa menyebabkan kematian. Contohnya seperti klasifikasi bahan toksik. Apa aja? Ada logam berat, nah solvent, kemudian apalagi radioksin, dioksin, pestisida. Nah nih, pestisida itu penting bagi misalnya untuk para petani misalnya nih habis di pestisida padinya hari ini, besoknya langsung dipanen. Terus padi tersebut dibuat untuk hajatan atau makan bersama. Nah, makan bersama tersebut ternyata masih kan mengandung pestisida, masih ada racunnya, kemudian dimakan nih bareng-bareng. Kan racunnya. Jadi harus ada jedanya, jangan ini nah, kemudian itu tanaman yang berbentuk obat atau psikologi. Yang selanjutnya subkategori klasifikasi toksikologi. Nah, yang pertama itu efek pada organ sasaran penggunaannya, seperti yang tadi sudah jelaskan, pestisida, ada juga makanan. Kemudian penggunaan sumber bahan itu dari mana? Yang tadi dijelaskan juga di awal, dari mineral, bisa tanaman, lalu hewan. Kemudian itu efek bahannya itu seperti kanker atau infeksi sendiri. Langsung lanjut saja ke spektrum of toxic dosis. Seberapa jauh suatu zat dapat menimbulkan efek toksik? Contohnya LD50 dosis, yang berarti dosis yang menyebabkan 50% kematian. Selanjutnya, durasi dan frekuensi pemaparan. Di sini ada apa saja? Toksik apa? Toksik akut, subakut, kronik, dan tentunya ada subkronik. Di sini apa? Toksik akut berarti pemaparannya tuh kurang dari 24 jam. Pemberiannya tunggal berulang-ulang dalam 24 jam untuk bahan sedikit toksik. Kemudian yang subakut berarti pemaparannya berulang-ulang selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian subkronik. Nah, subkronik ini pemaparannya berulang dari 1 sampai 3 bulan. Kemudian yang kronik itu jangkanya panjang, melebihi 3 bulan. Nah, lalu uji toksisitas itu dilakukan menggunakan kronik, lalu kronik, terus antagonisnya. Jangan salah, ada faktor-faktor toksik juga loh. Apa saja? Contohnya seperti usia, kemudian status kesehatan, kemudian status nutrisi, lalu ada juga faktor genetik dari keturunannya, kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Nah, yang terakhir ini mekanisme toksisitas. Yang pertama, penghantarannya, kemudian reaksi dengan organ sasaran atau molekul seperti yang tadi dicontohkan, seperti liver, lalu injurinya, terus yang kemudian
yaitu disfungsi seluler dan toksisitas resletan. Kemudian yang keempat itu bisa atau tidaknya diperbaiki. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.